Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, dalam visi misi Jokowi JK disebutkan akan menghemat subsidi BBM hingga 60 triliun rupiah seperti itu. Tapi kemudian walaupun subsidi dikurangi, target harga energi turun hingga 20%. Ya. Ini bagaimana caranya dan mekanismenya? Ya itu tadi ya, yang kita lakukan adalah proses transformasi dari pemakaian konsumsi ya, khususnya untuk transportasi publik dan pembangkit dari BBM bersubsidi ya, diesel dan seterusnya itu ya, itu kemudian mengarah menjadi gas dan batu bara, dan itu kemudian kita hitung itu bisa menghemat sampai 60 triliun, dan harga daripada harga energi ya secara keseluruhan itu bisa turun 20%. Kita hitung seperti itu. Tapi bagaimana kemudian jika memang harus ada konversi dari bahan bakar fosil seperti itu ke bahan bakar gas sifatnya, ini bagaimana kemudian mengarahkan masyarakat sendiri, karena selain kebijakan ini tren yang dilakukan oleh masyarakat yang memang selama ini mengkonsumsi BBM yang bersubsidi, ini bagaimana kemudian mengarahkannya? Apakah itu juga termasuk dalam kebijakan nanti diambil Jokowi JK? Iya. Dan Pak JK kan sudah punya pengalaman yang cukup ya pada waktu zaman pemerintahan Pak SBY JK periode pertama itu kan ada proses konversi dari minyak tanah ke gas, dan sampai sekarang hampir seluruh masyarakat mempergunakan gas ya, tinggal persoalan harganya saja yang mungkin disparitas antara daerah perkotaan dengan daerah yang pedalaman yang sangat jauh, dan ini yang harusnya juga dikontrol ya, sehingga kemudian harga gas di kota yang disubsidi yang 3 kg itu dengan harga gas daerah pedalaman itu diharapkan sama. Jadi proses sosialisasi, proses conditioning itu ada harus proses pengawasan dilakukan. juga kemudian, dan proses pengawasan, terutama pengawasan terhadap proses distribusi itu dipastikan sampai kepada masyarakat, dan sekaligus juga proses pengawasan yang terkait misalnya dengan kota misalnya. Oke, baik Pak Erlangga, bagaimana dari kubu Prabowo Hatta? Ya, tentunya kita melihat bahwa kalau bisnis seperti sekarang, bisnis as usual, maka setiap hari kita setiap tahun butuh import itu 150 juta tahun ini, tahun depan 160, tahun berikutnya 180 juta, tahun berikutnya menjadi 200 juta per hari. Jadi ini yang harus diselesaikan. Maka solusi yang ditawarkan adalah tidak hanya satu jangka pendek tetapi jangka menengah. Artinya pembangunan kilang. Kita hanya konsumsi BBM kita 1,5 juta. Kilang kita hanya 650.000. Produksi minyak kita hanya 810.000. Tetapi persoalannya adalah persoalan BBM ini adalah persoalan bangsa, bukan hanya persoalan presiden mendatang. Tetapi ini persoalan hari ini. Hari ini BBM 400 triliun. Ini sudah alarming. Dan kami sebetulnya dari partai melihat bahwa agak riskan pemerintah ini melepaskan ke depan. Karena ini sama saja meninggalkan bom waktu. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan itu tidak bisa baseline. Nah, pemerintah ini harus membuat alternatif untuk penyelesaian persoalan ini. Ya, walaupun ini masalah agak terlambat kalau diselesaikan oleh presiden mendatang. Tetap saja kalau misalnya hari ini kemudian tidak selesai akan menjadi PR untuk presiden mendatang. Sebenarnya begini Mbak Mega ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang APBN yang tahun 2014, undang-undang itu memang memandatkan terkait dengan penyesuaian harga BBM, ya BBM yang bersubsidi itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kepada presiden, tanpa melakukan proses konsultasi dengan DPR. Juga presiden dapat melakukan itu gitu. Itu di undang-undang telah mengatakan itu. Jadi memang persoalannya sekarang adalah bagaimana kemudian kita itu melakukan dua hal itu. Pada satu sisi kita tidak dapat mengendalikan inflasi misalnya sampai dengan saat ini, saat sisi lain kita tidak bisa juga mengendalikan kuota BBM. Baik Pak Arief dan juga Pak Erlangga, seperti biasa kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.